Sebelum saya serahkan ke floor, boleh kan moderator sedikit mengambil hak khusus untuk ikut berpendapat, boleh kan? Privilege moderator. Jadi ini sebenarnya kita kembali ke teori modernisasi bahkan lebih awal lagi. Ini makanya saya bilang ini weak interpretation of history. Ini Adam Smith, David Hume. Kalau sejarah kayak gini dulu namanya Edward Gibbon, The Rise and Fall of the Roman Empire. Kalau lebih junior lagi Macaulay. Jadi the weak interpretation. Saya setuju dengan Dede bahwa proposisi besarnya ini bagus buat kita menyenangkan, tetapi memang secara empiris, secara jangka panjang terbukti. Ya, mereka yang demokratis, mereka yang masyarakat terbuka, ya istilahnya institusinya inklusif, itu yang setelah sekian abad masih tetap demokratis dan masih menjadi majority dari negara yang maju. Ini kan, ya kita bisa bilang, oh bagaimana dengan Cina, jangan lupa, Cina baru 40 tahun kaya. Ke Amerika kan sudah Inggris sudah 3 abad. Industrialisasi mulai kan dari Inggris kemudian. Jadi tesis utamanya benar, ini kan tesis kaum, kalau dalam ilmuwan sosial, ya kok teori modernisasi. Ada beberapa pengecualian seperti Cina, Singapura, tetapi secara umum dia berusaha membuktikan itu dengan caranya sendiri. Memang kalau karena dia ekonom dan harus memberi contoh sejarah yang begitu banyak, di situ kekuatannya tapi juga kelemahannya. Ya, artinya makanya banyak kaum ekonom empiris yang menulis spesifik dengan apalagi modeling, dia bilang, how come this is not economics at all? Ya kan? Tetapi itulah kita syukurin keragaman. Ya, tahun ini kasihlah historian of economics gitulah. Tahun depan ya kasih lagi modeling deh. Jadi Nobel Prize-nya beragam, jangan cuma satu. Ya enggak Bang Saul? Nah, sebagai student of political science, ada beberapa kritik saya, ya tanpa mengurangi nilainya. Dua lah yang kita bisa bikin purely political science. Kan di sini dia, kalau kita lihat alur sejarahnya kemajuan, kan kalau kita kaitkan ini dengan perdagangan dunia, globalisasi awal, Spanyol dan Portugal membuka Laut Atlantik yang nyambung ke Pasifik, nyambung ke Tidore, Ternate itu loh, globalisasi awal. Dimulai oleh Portugal dan oleh Spanyol, tapi dia tidak bisa berkembang lebih jauh. Kenapa? Karena enggak inklusif. Artinya apa sebenarnya? Raja dan Ratu Isabel yang menaklukkan Arab, menaklukkan kembali Reconquista, itu absolutis, di mana dialah yang memerintahkan termasuk Columbus di Spanyol untuk mencari wilayah baru. Ini enggak inklusif, ini terlalu sentralistik. Oke, state-nya kuat, tetapi society-nya enggak berkembang. Dia baru berkembang mulai di Belanda. Kenapa di Belanda? Karena Spanyol dan Portugal terlalu sibuk membangun negara yang bersifat agama. Disinilah menghukum orang Yahudi dan Islam harus jadi Katolik. Pada lari semua. Sebagian orang-orang pintar Yahudi larinya ke Belanda. Ini jangan lupa waktu itu Belanda masih menjadi bagian dari Spanyol. Ini kan juga mengimbas pada sejarah kita. Di Belanda lah kemudian, karena dia negara kecil, negara yang susah, bikin pertanian aja harus nambal laut, terbiasa dia dengan kerja keras, kerja independen. Mereka bikin percobaan baru, mereka bikin pasar modal. Jadi kalau di Portugal dan di Spanyol itu ekstraktif oleh kerajaan, diperintah oleh raja dan ratu. Di Belanda mereka kumpul-kumpul modal, biayain Jan Pieterszoon Koen VOC untuk nyari daerah baru, lebih agile, lebih terbuka, lebih inklusif dalam pengertian ini. Tetapi Belanda terbatas. Ini negara kecil. Setelah diadopsi oleh Inggris yang lebih besar, London menjadi pusat. London juga bikin VOC-nya sendiri. Pertama nyari ke Banda Neira juga, kalah sama Belanda kan, ditukar Pulau Rum dengan Pulau Manhattan. Tapi dia kemudian kalah di Indonesia, coba-coba India, menang di India lawan Prancis. Kira-kira. Nah,
dari situ pindah ke Inggris. Nah, puncaknya di Inggris adalah dia bilang Glorious Revolution. Sebenarnya kan Elizabeth I, kemudian di situ mulailah Francis Drake menjadi pelaut ulung yang membajak kapal-kapal Portugal dan kapal-kapal. Tapi itu cerita panjang lah. Intinya adalah bahwa dia bilang puncaknya ini adalah setelah perdagangan di Inggris berkembang full menjadi inklusif, puncaknya adalah terjadinya persaingan raja dan ratu, raja dan parlemen, di mana yang menang adalah parlemen pada tahun 1688. Apa yang membuat parlemen menang? Waktu itu James II di Inggris nih, ini kan ada diceritain, cuman saya kasih kesimpulan yang berbeda sebagai political scientist deh. James II Katolik, Inggris Protestan, yang Elizabeth I Protestan, Raja Prancis Katolik, saudaranya James II yang mau menaklukkan Inggris juga. Nah, ada raja yang kawin sama saudaranya James II, Mary namanya, rajanya namanya William of Orange, of Oranye. Diundanglah oleh kaum pemberontak parlemen ini, datang loh ke London, rebut kerajaan, toh istri kamu juga keturunan raja kita dan kamu Protestan. Raja kita James II Katolik. Dia datang tanpa perlawanan, raja lari, James II lari ke Paris, gabung sama saudaranya. Tahu nggak kenapa dia lari? Nah, ini politik. Karena kepala pengawal kerajaan membelot. Dia tidak lagi menjaga James II, tapi dia serahkan pasukan kerajaan untuk membantu kembalinya William of Orange. Siapa kepala kerajaan? Namanya John Churchill, yang kemudian mendapat gelar Duke of Marlborough, kakek buyutnya yang ketujuh dari Winston Churchill. Kenapa John Churchill bisa begitu? Kenapa para aristokrat Inggris berani melawan raja? Ada faktor agama, Protestan dan Katolik. Mereka ini orang-orang murid-murid dari Spinoza, filsuf di Belanda memperjuangkan kebebasan beragama. Mereka murid-murid dari John Locke, filsuf di Inggris yang memperjuangkan kebebasan berpikir dan berorganisasi. Pendapat saya terhadap apa namanya, Acemoglu, bagus banget institusi, bagus banget revolusi. Kok ada revolusi tapi tidak ada aktor revolusionernya, tidak ada pemikiran revolusionernya? Ini semua institusi ini dingin, seolah-olah sejarah itu bergerak sendiri dari satu tahap ke tahap lain. Tidak ada perjuangan, tidak ada darah, dan tidak ada pemikiran. Makanya saya nulis disertasi institusi juga, tetapi pemikiran deh. Ada Wijoyonya, ada Sumitronya, ada ide baru tentang pembangunan. Liberal epistemic community. Nah, tetapi ini kan perdebatan di dalam literatur. Saya tahu bahwa buku ini amat sangat berharga, walaupun tidak. Kenapa Mataram dibawa Sultan Agung kok setelah masuknya Peter Sungkun mandek? Setelah Sriwijaya dia dipuji, Maritime Empire, terbuka berdagang dengan India, kita bangun Borobudur, kita bangun Prambanan. Setelah itu Mataram keok. Dia bilang institusi ekstraktif full, enggak ada. Kenapa tidak ada John Locke dan Spinoza di Jawa? Kan itu pertanyaan yang bagus juga, bukan saya bilang dia salah, ya kan? Ada elemen lain yang bisa menjelaskan ini juga, bahwa setelah Moro Jambi tahun 600, Moro Jambi 2 abad sebelum Borobudur, 500 tahun sebelum 1000 tahun sebelum Glorious Revolution, dia menjadi universitas yang salah satu terbesar di samping Nalanda di India. Tapi what happened? Setelah itu Sriwijaya terbuka, tapi what happened? Mana pemikirannya? Kenapa kita tidak berkembang? Itu kan juga pertanyaan bagus. Artinya ini satu, ya, itu satu pertanyaan. Yang kedua, boleh nggak 2 pendapat full? Ini satu ya. Yang kedua, faktor kalau tadi political ideas and political actors, revolusi dan kaum revolusioner serta ide-ide revolusi. Yang kedua, international politics. Ini nggak ada international politicsnya juga. Dia bahas Roman Empire, tapi dia bahas institusi. Dia nggak bisa membedakan Roman Empire sebagai republik sebelum Julius Caesar dengan Roman Empire sebagai sebuah imperium setelah Caesar, dengan Hadrian, dengan Trajan. Itu kan, tapi buat dia satu gitu loh, ekstraktif
inklusif, ya bagus. Coba perhatikan kesalahan fundamentalnya kalau dengan cara itu. Modernisasi. Eropa menghasilkan dua bentuk negara dan masyarakat. Yang satu Inggris, Belanda, Amerika sebagai contohnya, sebagai koloninya, Australia, New Zealand sebagai koloninya. Tapi ada Eropa yang sama, yang modern yang sama, yang lahir dari rahim yang sama, yaitu Jerman dan Prancis. Prancis kan absolutis, hanya runtuh oleh revolusi Prancis yang berdarah 100 tahun setelah Glorious Revolution yang damai, ya, tapi menghasilkan Napoleon, absolutis baru. Satu. Yang kedua yang lebih parah lagi, Jerman. Jerman sampai tahun 45 itu totalitarian. Dia terlambat maju dibanding Inggris. Inggris pertama industrialisasi, baru Prancis, paling terakhir Jerman. Jerman pertengahan abad 19 itu masih miskin. Dia baru bangun rel kereta api tahun 1860-an. Inggris di akhir tahun 1790-an. Nah, hanya Bismarck dengan tangan besi semboyannya kan, kita membangun Jerman dengan darah dan besi. Seperti Cina sekarang cepat maju Jerman. Oke. Jepang cerita yang beda. Tetapi dari Bismarck, dari Kaiser William II yang menyebabkan Perang Dunia Pertama, 10 juta orang meninggal di Eropa, sampai Hitler yang menyebabkan 50 juta orang meninggal di Eropa, ini sampai tahun 45 ini, masih belum terlalu lama dari sejarah. Itu adalah totalitarian yang maju. Dan dia sekarang menjadi, setelah itu menjadi negara demokratis yang maju dan peaceful, karena apa? Apakah karena institusi atau karena apa? Menurut saya karena peran hegemon Amerika yang memaksakan demokrasi di Jerman dan di Jepang yang juga sama ceritanya dengan. Jadi ada faktor di luar. Nah, ada peran, kalau Hitler yang menang, kalau bukan karena Churchill, ya kebetulan gue lagi nulis buku ini, kalau bukan karena Churchill, siapa yang jamin bahwa sekarang kita masih negara terbuka? Kalau Hitler bisa menang, waktu itu Prancis sudah takluk, seluruh Eropa sudah takluk, tinggal Inggris sendiri. Pada saat itu Amerika bilang, jangan dulu, itu urusan mereka. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, kan baru Amerika ikut, baru bisa dibantu Churchillnya. Tapi kalau Hitler menang waktu itu dan dia menguasai bom atom, orang-orang Yahudi pinter nggak lari ke Amerika tapi bangun bom atomnya di Jerman. Can you guarantee history will be like this? Idea, aktor, dan politik internasional penting. Siapa yang menang perang? Kebetulan yang menang orang baik. Kalau yang menang perang orang jahat dengan bom atom, can you guarantee we live in peace and freedom? Nah, itu pertanyaan ilmuwan politik yang membaca buku ini nggak salah, memperkaya pengetahuan. Tetapi barangkali perlu ada Nobel Prize in Political Science. Kalau itu kita kasih Fukuyama, kita kasih Farid Zakaria, kira-kira gitu Al. Setuju nggak? Kalau nggak freedom kita bikin juga, ya kan? Nobel Prize in Political Science. Kira-kira untuk sementara deh, full. Pengayaan. Silahkan forum. Ya, dari tadi dia pengen. Atau begini, di sini kan ada ekonom namanya Pak Ican. Mau kasih pendapat nanti aja ya, oke. Dong, boleh kasih mic-nya nggak? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan Pak, saya Riki. Sangat senang sekali bisa ada di sini, bisa ketemu begawan-begawan yang cuman bisa saya tahu dari ini doang, di zaman kuliah doang gitu. Saya kebetulan orang teknik, kuliah di Palembang. Nah, yang mau saya ajukan argumennya, dari tadi kan kita selalu bicara tentang institusi inklusif versus pendekatan budaya dan geografik ya. Selalu itu, kalau kita ngomong Acemoglu pasti debatnya selalu di itu, mana yang lebih dominan gitu, apakah faktor institusi yang inklusif atau memang inherit dalam budaya bangsa itu sendiri. Nah, gimana kalau ini semua itu bukan masalah itu, tapi cuma masalah spektrum waktu aja Pak? Kalau misalkan kita lihat dari pendekatan jangka pendek, oke, apa institusi yang bermain di situ, tapi kalau kita tarik spektrum waktunya lebih panjang, mungkin
yang lebih bermain itu adalah budaya dan geografi sendiri. Sebagai contoh misalkan kita lihat tadi sempat disinggung sama Om Celi juga, kayak Cina. Cina itu kan kebudayaannya hampir sama dengan Eropa gitu, race-nya. Bahkan lebih lama lagi. Bahkan Cina udah ngembangin kaligrafi, hal-hal yang sophisticated lah era itu. Tapi matematika nggak lahir dari Cina. Sementara kita tahu matematika itu adalah faktor determinan untuk sebuah sains itu bisa maju gitu. Justru matematika lahirnya di Eropa, di Arab gitu. Jangan-jangan ini cuma masalah perspektif waktu aja. Jadi mungkin jangka pendek benar lembaga yang inklusif, tapi di jangka panjang mungkin faktor yang lebih determinan itu adalah kebudayaan gitu. Nah, satu lagi, saya baru baca bukunya Yuval Noah Harari yang baru, Nexus. Kalau buku Harari yang baru nggak perlu dibaca, yang lama yang lebih bagus, Sapiens. Ya, intermezzo aja. Jadi saya baca buku Noah Harari yang baru, judulnya Nexus. Di situ Harari punya premis kalau ini saya kaitkan dengan why nation fail tadi ya. Kalau Acemoglu itu bilang ini adalah masalah inklusivitas institusi. Nah, si Harari bilang gini, itu bukan masalah institusinya, tapi masalah self-correcting mechanism di institusi itu sendiri. Jadi, self-correcting mechanism. Jadi kayak yang dipuji Harari itu adalah institusi akademisi. Kenapa akademisi itu bagus? Karena selalu punya self-correcting mechanism yang baik. Jadi kayak orang-orang akademisi itu bisa naik, bisa populer itu justru karena meruntuhkan argumen-argumen lama dan membangun argumen baru. Sementara kalau institusi itu nggak punya self-correcting mechanism yang baik, itu juga nggak akan jadi institusi yang baik, nggak akan mendorong negara jadi lebih baik gitu. Karena institusi punya kecenderungan untuk percaya pada nilai-nilai yang dianut gitu, infallibility dalam institusi sendiri. Nah, gimana pendapatnya, Pak? Jadi kan itu jadi membuat pendapatnya si Acemoglu itu jadi di-challenge gitu. Oke, siap. Pak Dede, Pak Saiful, ada dua pertanyaan, supaya nggak lupa aja. Jadi peran kebudayaan, kemudian bagaimana institusi yang bersifat self-correcting mechanism seperti apa gitu. Berikutnya, supaya nggak lupa aja, saya ulangi sedikit tadi. Ya, silakan Mas, maju aja biar masuk podcastnya Freedom nih. Terima kasih. Saya tengah-tengah. Ya, oke, terima kasih. Saya Fandi, mahasiswa. Sebenarnya juga tertarik tentang ekonomi politik. Di sini saya juga sebenarnya juga tertarik dengan why nation fail terkait ekstraktif sama inklusif institution. Nah, di sini saya juga sebenarnya kemarin ada tugas kuliah. Di situ kalau kita jawaban terhadap tugas kuliah, bukan enggak? Hati-hati nanti kamu dituduh kayak di UI kemarin. Jangan, hati-hati. Assignment Pak, assignment. Irfan Saur wartawan. Nanti dia kabarin lagi itu. Begini, ini terkait masalah pertumbuhan ekonomi sama inequality, ketimpangan. Jadi kan kalau seandainya pakai Kaznet itu mengatakan bahwa growth itu akan menyebabkan nanti akan pemerataan. Akan tetapi hal ini ditolak oleh Piketty dengan bukunya Brief History of Inequality sama Capital in the 21st Century. Kalau kata dia, institusi itu kalau seandainya dibiarkan, itu gap inequality semakin lama akan semakin tinggi. Dia udah cek tahun 1800 sampai hari ini, begitu. Hal yang menyebabkan kenapa? Kalau versi dia, apa yang menyebabkan terjadinya equality? Tidak lain tidak bukan adalah intervensi politik. Nah, di sini kira-kira atau kalau kata Piketty, mungkin karena dia juga sosialis, ini ketika namanya institusi itu limbung, itu akan terjadi namanya nullify pada satu titik bahwa dia kosong dan akan menjadikan sistem baru, institusi baru yang di situ akan distribusi. Pertanyaannya Pak, nah di sini kan, yang kedua terkait ini, kalau ketika Pak Saiful Mujani tadi menjelaskan terkait Soekarno, saya juga tertarik dengan idenya Bang Celi terkait bahwa ada geopolitik, kondisi geopolitik. Kalau Pak Soekarno dulu mungkin versi analisa saya, kenapa kok terjadi langsung ekonomi drop? Karena salah afiliasi. Afiliasi Pak Soekarno pada masa itu ke Soviet yang
kalau katanya Mershumer, Soviet pada masa tahun-tahun itu tidak bisa dibandingkan dengan Cina hari ini. Karena Soviet pada masa itu sangat miskin, banyak lubang-lubang di jalan-jalan. Tapi kalau Cina hari ini ekonominya hampir memiripi. Lah, apakah kira-kira apakah ini juga akan bisa menentukan nanti growth yang ada di Indonesia dengan sistem yang dikatakan di Gilbert alternative state developmentalism atau tetap pakai inklusivis? Oke. Terima kasih. Thank you, bagus pertanyaannya. Jadi cukup 2 ya, karena masing-masing. Saya soal budaya ya. Pertanyaan saya itu saya kasih contoh korupsi ya. Dianggap itu bagian, orang kan selalu bilang tuh korupsi dari budaya kita gitu ya. Bung Hatta ya malah yang bilang begitu ya. Itu gimana menjelaskan fenomena yang sama terjadi di Amerika Latin? Apa orang Amerika Latin itu ikut budaya kita juga ya? Atau di Afrika? Makanya saya bilang, buat saya problem itu penjelasan mengenai uniqueness itu mesti ada penjelasan grand theory yang lebih jelas. Dan ini tadi saya katakan kalau di dalam tadi dianggapnya bahwa budaya lebih penting, saya berpendapat lain karena banyak hal itu yang punya kemiripan di banyak negara yang tidak bisa dijelaskan dengan uniqueness dari apa namanya dari sebuah bangsa gitu. Ini yang Arief Budiman juga dia paling anti dengan penjelasan mengenai ini kan. Karena kalau buat dia yang penjelasannya tentu adalah basis materi ya yang akan menentukan kelas dominan. Kemudian impuls, self correcting mechanism. Justru saya melihat self correcting mechanism itu terjadi dalam institusi yang inklusif. Ya, kehebatan demokrasi itu bukan dia menghasilkan sesuatu yang baik, tapi dia mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Itu keunggulannya demokrasi. Demokrasi itu proses yang messy, jelek sekali. Tapi gara-gara, nah ini saya selalu senang dengan quote ini ya. Siapa tuh? Siapa namanya? Pendeta itu? Siapa hal namanya? Niebuhr yang mengatakan bahwa kapasitas manusia berbuat adil membuat demokrasi menjadi mungkin, tapi kecenderungan manusia untuk berbuat sewenang-wenang membuat demokrasi menjadi perlu. Saya mau emphasize bagian kedua. Ada kecenderungan orang itu untuk berbuat sewenang-wenang dan itu bisa dibatasi oleh demokrasi. Dia nggak akan menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi dia mencegah. Ya, orang bisa bilang sebetulnya yang paling baik adalah benevolent dictator. Ken Arrow bilang, persoalannya begini. Dalam dunia proses sejarah, berapa banyak kita bisa dapat diktator yang benevolent? Ketimbang bikin kesalahan probabilitas, lebih baik yang messy ini, tetapi risikonya lebih kecil. Kalau buat saya begitu. Ya. Nah, terus kemudian tadi pertanyaan mengenai equality versus growth. Ini sekarang isu ini sudah dianggap bahwa untuk sustainability mau tidak mau harus ada yang namanya share growth. Ini justru argumen yang diajukan oleh Amartya Sen. Dia bilang dimensi di dalam pembangunan ekonomi tidak bisa lagi perspektifnya hanya dilihat di dalam soal dimensi ekonomi ansih, tetapi di situ ada soal kebebasan. Nah, saya kasih contoh misalnya, Bangladesh adalah sebuah negara 15 tahun 7% pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi beberapa bulan lalu? Pemerintahnya di-ousted tuh. Padahal itu kalau lihat dari economic performance, nggak ada alasan untuk ganti pemerintahnya kalau kita percaya pada growth sepenuhnya. Chile dengan Chilean paradox, the best in Latin America, ousted governmentnya karena soal isu mengenai middle class. Jadi saya melihat bahwa mau tidak mau ini justru peran dari Acemoglu sangat penting. Peran dari institusi itu menjadi sangat penting untuk membuat sebuah pertumbuhan ekonomi itu menjadi sustainable. Dan itu lepas dari segala sesuatu yang saya kira tidak berhasil dibuat oleh Orde Baru adalah institusi politik, sehingga ketika terjadi perpindahan itu kita nggak ready dengan semua hal ya yang efeknya sampai sekarang. Mungkin ini jawaban saya. Sedikit saja yang agak spesifik ke saya tadi, tapi itu contoh mungkin penjelasan hipotetik saya untuk menggunakan kerangka ini untuk studi kasus kita secara historik gitu loh, dari zaman POC mungkin sampai sekarang. Kapan kita inklusif, kapan kita ekstraktif, kira-kira kayak gitu, efeknya seperti apa. Saya ambil kasus tadi mungkin zaman Bung Karno, di mana kita makin buruk,
membangun institusi politik waktu itu kan tadi kalau yang inklusif tadi kan to some extent diberikan ciri-ciri seperti di dalam demokrasi, kira-kira begitu. Pada zaman Bung Karno kan unsur-unsur itu dihilangkan atau diperlemah, kira-kira begitu. Dan apakah pelemahan ini yang membuat hilangnya demokrasi ini yang membuat tidak ada koreksi terhadap Bung Karno kan, gitu. Membuat ekonomi tidak berjalan, kan begitu. Karena argumen ini sangat spesifik dan sangat terbatas Indonesia gitu. Makanya perlu pendalaman secara historis. Bandingan oleh kita dari awal kemerdekaan kita sampai tahun 59, ketika kita masih relatif punya kebebasan, walaupun Messi, tapi itu juga tidak berhasil membuat Bung Karno membuat dekret itu, karena kita juga tidak cukup berhasil membangun institusi. Formalnya ya konstituante yang gagal kan itu sebenarnya. Tapi waktu itu belum runtuh kebebasan itu gitu ya, masih diupayakan, dan ekonomi tidak terlalu, walaupun tidak tumbuh bagus tapi tidak negatif lah setidaknya. Nah, demikian juga pada zaman Pak Harto awal-awal ya, itu juga mungkin karena kondisinya tentu saja beda ya. Waktu itu sumber daya alam kita masih sangat besar gitu. Terus mungkin ide seperti Celi kemukakan tadi mungkin masih kuat pada masa-masa awal itu, sebelum kemudian menjadi nepotisme menjadi sangat kuat gitu ya pada masa 90-an sampai Pak Harto turun, kira-kira begitu. Jadi ada saatnya mungkin walaupun tidak demokratis Orde Baru itu, ada beberapa unsur yang cukup inklusif gitu. Mungkin gitu. Jadi konsep besarnya atau konsep umumnya itu institusi yang inklusif, kira-kira begitu. Yang sempurnanya institusi itu adalah dalam demokrasi. Kalau kita belum mencapai ke sana, minimal ada unsur-unsur tadi gitu ya. Di dalam institusi yang inklusif tadi ada hadir di dalam sebuah sistem politik maupun ekonomi dalam masyarakat kita. Jadi saya sih itu sebagai kasus saja Bung Karno itu, bahwa kemudian ada soal geopolitik itu pasti gitu ya. Ada afiliasinya salah, misalnya kalau istilahnya bertemannya dengan Uni Soviet bukan dengan Amerika misalnya kayak gitu. Ini presiden kita yang baru nih berteman sama siapa gitu ya. Itu Anda mau nuduh itu mungkin aja, jadi itu menarik juga gitu ya. Ini bertemannya sama John, siapa namanya yang dari Chicago? John Bersheimer, misalnya bertemannya dengan itu gitu. Misalnya Pak Prabowo akan ke sana arahnya, kita lihat nanti. Itu penting banget tuh, bertemannya salah atau benar. Contoh yang sering dalam literatur temennya salah itu Perang Dunia Pertama itu Ottoman Empire. Ottoman kan Kaisar Wilhelm tadi yang setelah Bismarck kan Kaisar Wilhelm kedua. Perang Dunia Pertama kan setelah Serbia di ultimatum segala macam dia belain, dia serang Prancis duluan kan. Yang diancam Serbia malah diserang oleh Prancis. Nah, kalau Anda pernah ke Konstantinopel, Istanbul, ada satu yang unik dekat Hagia Sophia Hall. Ada patung besar pemberian dari Kaisar Wilhelm II yang menyerang Prancis Perang Dunia Pertama. Kenapa? Karena Sultan Ottoman itu berpihak kepada Jerman. Jerman kan kemudian kalah. Apa yang terjadi pada Ottoman? Jajahannya itu dibagi-bagi. Jadi Turki jadi kecil. Dulu kan sampai di Timur Tengah itu jajahannya Turki. Jadi salah pilih teman. Seandainya dia mihak Inggris, Ottoman masih hidup sampai sekarang, nggak ada tuh Palestina, Israel segala macam, nggak dibagi-bagi. Itu semuanya di bawah Ottoman. Jadi jangan salah pilih kawan, salah gaul, hati-hati. Satu hal yang paling penting lah, poin yang paling penting tadi kan soal Cina ya, karena Cina itu ini ada dua buku Acemoglu yang sangat bagus bicara hal yang sama, tapi dia lebih luas. Buku kedua ini tentang prosperity, ini tentang liberty.
ya, prosperity atau non prosperity. Di sini dia bahas Cina. Di bagian akhir buku ini tentang Cina, bahwa tahun 2012 kan Cina sudah maju masuk WTO 2001 dan 2012 sudah mengejutkan. Dia akui bahwa itu mengejutkan. Dan kalau 2012 kan Cina mulai buka, Deng Xiaoping mulai buka tahun 78. Artinya 30 tahun. Maju, dan majunya enggak kaleng-kaleng juga, bukan 5%, 12%. Periode itu kan 11% deh. Dia akui. Tapi jangan lupa, kemajuan cepat yang sama juga pernah terjadi di negara lain. Yang tadi kan contoh Jerman itu kan berakhir dengan perang 2 kali loh. Perang dunia 2 kali di abad 20 itu penyebab utamanya Jerman. Karena dia cepat maju dan dia autokratis. Dalam bahasa ini, karena dia eksklusif, ekstraktif. Jangan lupa. Penyebab yang lain atau contoh yang lain, Uni Soviet. Uni Soviet itu awal abad ke-20 negara paling terbelakang di Eropa. Tapi setelah Perang Dunia Kedua menjadi superpower. Mulai Stalin, setelah Lenin, Perang Dunia Pertama kan hancur 2017, Nicholas ditembak, hancur Rusia, kerajaan Imperium Rusia diganti di Soviet. Itu dalam 2 dekade, 3 dekade, repelitanya mereka, repelita kita kan dari Uni Soviet, perencanaan 5 tahun, New Economic Plan dari Stalin, itu dianggap tahun 50-an mereka yang pertama satelit, Sputnik, dari negara agraris menjadi negara industri, 30 tahun, sampai Bernard Shaw, dia jalan-jalan ke Rusia, penulis Inggris terkenal, musuhnya Churchill, dia bilang, oh ini negara idaman, Bul. Mereka disebut dengan fellow traveler. Banyak banget intelektual zaman itu di Eropa mengatakan ini masa depan. Sama dengan sekarang banyak yang berkata bahwa Cina masa depan. India, dia bilang ini masa depan, kita ikut. Sebagian kita juga bilang masa depan, makanya kita bikin repelita, Bul. Itu kan Stalinist program. Nah intinya adalah, look, bisa nggak mereka seperti Inggris? Industrialisasi mulai akhir abad 18. Amerika mulai menjadi negara kaya menggantikan Inggris akhir abad 19, 18, 90, Amerika itu sudah nomor 1. Ya, 100 tahun lebih. Cina sekarang kalau sampai sekarang baru 40 tahun. Kita bersyukur, ini paling penting loh ya. Dalam 40 tahun Cina dari miskin menjadi maju, kita bersyukur 800 juta orang terangkat dari kemiskinan. Tapi jangan mereka tepuk dada dulu bahwa inilah sistem yang paling unggul dengan sistem otoriter, dengan sistem Leninis, partainya ya, membuat pertumbuhan tinggi. Tunggu dulu, kamu baru 40 tahun. Mudah-mudahan kamu tetap maju, tetapi ekonomimu jadi lebih terbuka, dan yang terutama politikmu lebih demokratis. Nah, inilah sebenarnya yang pertaruhan besar ke depannya kan. Kalau tidak begitu, are you going to sustain your progress dengan sistem yang sangat super inklusif kayak gini? Itu pertanyaan besarnya. Nah, sejarah yang akan menjawab. Kalau dia bilang, no, it will not happen like that. Kalau dia konsisten dengan pendekatannya. Oke, Pak Ijan. Majulah, Pak. Supaya ini Masyarakat supaya lihat. masyarakat lihat. Bukan Jan. Baca Acemoglu itu kalau coba baca pidato Pak Budiono Nah, $5.000. waktu pengukuhan, exactly hampir sama kerangka berpikirnya. Deketan dan supaya kedengeran. Jadi, iya. Jadi kalau baca buku pidato Pak Budiono itu mirip-mirip tuh. Pak Budiono ini mantan Wapres Profesor. Supaya siapa tahu ada yang Nggak kenal ya. nggak kenal. Kalau orangnya pendiam. Harusnya Celi juga ngundang Pak Budiono, itu akan seru tuh kalau ya. Jadi kalau kita baca tuh itu Pak Budiono jadi pidato yang nulis tuh sebagian Celi yang jadi editor. jadi kalau baca tuh mirip-mirip tuh kalau kita lihat ya. Tapi gini, ini koreksi sedikit ya. Tentang pemenang Nobel, coba lihat. Yang Acemoglu itu bukan pertama yang keluar Nobel Prize Committee itu memberikan kepada institusi. Sebelumnya si Osdom, sebelum even kalau mau lihat yang institusi, kalau mau dibuka definisinya lebih luas, Arthur Lewis itu. Arthur Lewis. Jadi it's not yang pertama. Nah, aku mau nanya nih penjelasan tentang kenapa kita waktu melakukan
reform, first generation of Bukan reform Indonesia, ya? Indonesia. Oke. Itu rata-rata berhasil. Ya, mau KB, mau Kupedes, kemudian. Tapi begitu second generation of reform itu fail. Apakah ada gimana kita membuat koneksi antara our institution setup dengan keberhasilan dari second generation of reform. That's one question. Yang kedua, coba kita lihat ke depan. Kalau contoh ya, kepemimpinan yang akan datang, misalnya hilirisasi itu, do you think that extractive institution apa enggak? Kalau menurut Menjebak. jadi kalau baca pidatonya Dr. Bahlil dalam hal itu dia bilang, dia ngakui kan, jadi headline, oh itu fail. Dan tentu banyak sekali, dan aku sama Saiful ini, mudah-mudahan buku ini juga banyak sekali yang kita bisa pelajari untuk yang tadi menjawab pertanyaan second generation of reform dengan desentralisasi dan segala macam. Itu bisa nggak membuat Indonesia itu keluar dari middle income trap, jadi keluar nggak sama dengan Meksiko. Kira-kira Indonesia itu kan di persimpangan jalan. Kita pakai Latin Amerika, mau jadi Chili ya, atau menjadi Venezuela, ya kan, pilihannya kan di sana, ya, atau kita mau jadi agak-agak dikit, oke, Meksiko, yang negara yang dikuasai oleh mafia. Which one? Kira-kira itu yang harus kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Pangestu, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dari Fakultas Usuluddin, Prof. Sing berdiskusi juga di Formaci, dan ada beberapa teman-teman Formaci juga yang hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Bicara tentang Acemoglu, ada salah satu buku yang dia tulis juga itu Why Nation of File itu. Di situ dia mengemukakan bahwa perbedaan dalam kekayaan dan kemakmuran suatu negara, dia bilang, dapat dijelaskan oleh kualitas yang dimiliki oleh institusi tersebut. Nah, menurut Acemoglu, institusi yang inklusif, atau dia mengklaim institusi yang inklusif yang memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara akan cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Sebaliknya, institusi yang ekstraktif yang lebih mementingkan kepentingan elit justru akan menghambat perkembangan dan menciptakan ketidakadilan. Nah, dalam konteks Indonesia, seperti yang kita tahu, institusi hari ini sebagian besar dikuasai oleh elit yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpihak pada kepentingan mereka sendiri. Dalam contoh yang terbaru misalnya, pemilihan menteri dan wakil menteri menunjukkan bahwa hampir sebagian dari mereka yang ditunjuk atau dipanggil ke Kartanegara itu tidak mencerminkan kapasitas dan kapabilitas yang mereka punya gitu. Jadi tidak ada sistem meritokrasi dalam penunjukan orang-orang yang akan memimpin institusi yang mereka naungi tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah, jika Indonesia hari ini kita baca tidak memiliki institusi yang sifatnya inklusif atau lebih ke institusi ekstraktif, apakah mungkin, Prof, misalnya, atau Pak Basti, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun ke depan itu sudah bisa diramalkan hari ini gitu? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, duluan atau? Bukan forumnya. Harus pakai ikan tuna. Oke, saya coba jawab ya. Mengenai pertanyaannya Pak Ican. First generation versus second generation. First generation itu political resistance-nya kecil dari elit, Chan. Itu yang menjelaskan, kayak misalnya KB, itu vested interest dari aktor politiknya relatif kecil pada waktu itu. Yang dihadapi oleh pembuat keputusan adalah masyarakatnya.
Dan itu dengan power dari Pak Harto yang otoritarian, akhirnya bisa dijalankan. Tapi second generation reform itu sangat sulit karena vested interest-nya besar sekali. Kita bicara bukan lagi mengenai misalnya SD Impres dibikin di situ ya tahun 70-an, atau puskesmas, atau proses dari liberalisasi. Nah ini ada yang menarik. Saya tanya ini sama Pak Wijoyo. Pak, saya bilang, kenapa reformasi perbankan dimulai lebih dulu dibandingkan dengan trade regime? Kan menurut teori harus perdagangan dulu, baru. Pak Wijoyo mengatakan ini yang saya nggak pernah terbayangkan. Dia bilang sama saya, reform itu harus dilakukan ketika window opportunity-nya ada. Nah, kenapa pada waktu 88 bisa ada pakto? Karena pada waktu itu the so-called crony kapitalis, keluarga family itu belum masuk di dalam bisnis perbankan. Jadi itu bisa dilakukan deregulasi, tetapi di sektor realnya, steel pada waktu itu monopoli plastik sudah sangat kuat. Jadi ini yang saya lihat juga faktor itu yang tadi saya bilang, second generation reform itu resistensinya jauh lebih sulit. Dan ini nggak hanya unik di Indonesia, di hampir semua negara second generation reform itu fail. Ya, ada satu paper yang bagus, saya lupa, Naim yang nulis mengenai ini. Ya, Naim, dia bilang bahwa first generation reform itu biasanya berhasil, termasuk liberalisasi perdagangan. Itu cukup karena asal ada kelompok tertentu dikompensate bisa jalan. Tapi begitu involve birokrasi, quality jasa publik, itu jadi sangat sulit. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan, ya. Saya percaya itu, karena kalau menghadapi vested interest yang paling mungkin adalah check and balances sebenarnya. Kalau dia dipaksa transparan, kalau medianya bisa ungkapin. Nah, satu hal yang ini banyak teman-teman, terutama teman-teman political scientist nggak setuju sama saya, karena mereka selalu menganggap bahwa peran dari middle class itu kecil, karena kan moda produksinya itu kan nggak jelas kalau middle class. Saya bilang ya, tahun 90 mungkin peran middle class itu nggak besar, tapi sekarang mereka punya instrumen yang kita nggak pernah kenal di tahun 90, namanya sosial media. Itu bisa jadi satu basis yang luar biasa sebetulnya yang kita nggak. Nah, ini Pak Ican, saya kasih tunjuk sekarang, ini sudah mulai yang disebut sebagai no viral, no justice. Banyak isu yang sebetulnya mungkin kekuasaan nggak mau sentuh isu itu, tapi mau nggak mau begitu sudah sangat kuat isunya, nggak bisa di stop lagi. Ya, pajak misalnya, siapa namanya, Rafael Alun, itu begitu sebegitu kuatnya. Sambo itu nunjukin bahwa check and balances somehow itu akan mencegah yang namanya vested interest itu bisa terus-menerus mempertahankan posisinya. Kalau ada isu mengenai satu company dibuka siapa, akan sangat sulit kalau hari ini gitu. Jadi saya percaya dengan itu. Kemudian tadi mengenai Meksiko middle income, ini sulit ya. Ini sebetulnya jawabannya terkait dengan tadi jawaban. Saya tuh percaya kalau mau escaping middle income trap, itu solusinya adalah human capital. Mau nggak mau ini mesti kepada human capital. Kemudian yang kedua itu adalah, ini idenya Pak Budiono sebetulnya, dia selalu menyebut infrastructure, hard infrastructure, kemudian soft infrastructure yang terdiri dari human capital dan governance. Nah, yang saya khawatir adalah di dalam 10 tahun terakhir itu governance itu jadi isu. Itu ada institutional setback sebenarnya. Saya nggak terlalu khawatir dengan growth. Tapi kalau institutional setback terjadi, itu repot. Ya, kita untuk membangun lagi repot. Mungkin itu jawaban saya Pak Ican. Terus mengenai institusi ekstraktif dan inklusif tadi sebetulnya sudah dijelaskan. Mungkin itu aja, Pak Saiful. Saya nambah tadi apa kalau tadi tapi udah dijawab juga sama Dede bahwa kalau kita konsisten dan berkembang membangun inclusive institution ke depan, karena bukan soal keyakinan, tapi kan udah dibuktikan bahwa kalau inklusivitas institusi kita itu semakin kuat,
salah satu unsur yang sering hilang dan itu kemudian menyalahkan tradisi kita adalah tadi yang Dede sebut persoalan check and balances, gitu ya. Jadi kontrol terhadap kekuasaan itu yang dari dulu gitu ya, dan kemudian menggali pembenarannya dari gagasan-gagasan seperti Bung Karno gitu ya, bahwa di pidato kemarin presiden kita kan jelas gitu ya, menurut saya prioritas dia kemana gitu. Jadi mungkin perlu orang seperti Cherry mentori gitu ya, atau mendampingi soal pentingnya institusi yang inklusif ini gitu ya. Karena ingin sekali ya kan, kepala badan boleh. Iya. Jadi kesan saya ini kelanjutan dari Pak Jokowi gitu ya. Semuanya ingin bersama-sama dekat gitu ya dengan presiden. Gitu. Prakteknya nyata gitu dan dalam bentuk yang ekstrim pada Pak Jokowi kan. Ekstrim itu maksud saya ya orang Pak Prabowo jadi menteri itu bagi saya ekstrim gitu. Karena ingin banget bersama-sama, tidak boleh ada orang yang mengganggu tujuan baik saya, kira-kira begitulah ini argumennya ya. Sekarang pun keinginan begitu sangat kuat. Cuman saya dapat kabar yang baik gitu dari Bang Saur gitu ya, bahwa Nasdem ingin di luar gitu ya, ingin mendukung dan bekerja sama dengan ide-ide itu kan bagus, cara halus untuk mengatakan jangan ada di dalam lah gitu. Bang Surya ngomong hari ini secara moral tidak dibenarkan, kira-kira begitu loh. Kami pihak yang kalah dalam bersaing kok ada di dalam, alasan moralnya itu syukur alhamdulillah Bang Surya gitu ya. Kalau Anda sadar dan punya hati nurani kayak gitu. Cuma Caimin ini loh. Aduh, lain lagi. Tapi ya sudah lah gitu ya. Yang unsur yang penting di sini adalah PDI Perjuangan. Ibu Mega daripada ke istana dia lebih milih ke Bali misalnya. Itu kan langkah yang baik juga gitu ya. Makanya ketika saya ditanya ini gimana sih kayak gini? Saya bilang yang dimaksud Pak Prabowo kita harus sama-sama bersatu itu. Indonesia bersatu itu artinya harus ada orang seperti Ibu Mega juga gitu. Orang seperti Bang Surya, orang seperti ya ini PKS lagi. Lainnya kalau PKS ya, dia ingin banget sebenarnya. Ingin banget ada di dalam tapi nggak masuk-masuk gitu ya. Nah, itu kasus penjelasannya lain lagi ya. Tapi nggak seperti tadi kalau Bang Surya alasan moral kayak begitu, mungkin pertimbangan politik juga. Kalau bersama-sama dengan presiden yang sekarang ya sampai kapan saya ini kira-kira gitu jadi presiden kan gitu loh. Jadi insentifnya hilang, kesempatannya gitu loh kan. Kalau mau jadi presiden seperti Ibu Mega, seperti Pak Jokowi harus berada di luar. Kalau ada di dalam semua ya terus aja ini yang jadi presiden gitu loh. Jadi bukan moral aja Bang Saur, pertimbangan politik juga sangat strategis penting gitu ya. Jadi iya, nah itu saya kalau melihat ini ada 3 partai lumayan, saya kira check and balances agak lumayan. Jadi saya agak ada harapan gitu ya. Jadi karena ukurannya itu, yang hilang di kita itu pada zaman Pak Jokowi 10 tahun terakhir ya itu, awalnya agak terlalu buruk, tidak terlalu buruk lah, 5 tahun buruk menurut saya, 5 tahun pertama di situ Gerindra masih di luar, ya kan? Ada partai yang lain juga, PAN juga awalnya di luar gitu ya. Awalnya Golkar dia di luar, gitu ya. Tapi kemudian dipaksa masuk ke dalam kan, kira-kira begitu. Nah kemudian setelah pada masuk semua kayak begitu, tinggal PKS yang memang PKS itu udah ditakdirkan susah masuk, gitu ya. Udah Demokrat juga masuk gitu ya.
udah di periode kedua tuh benar-benar udah tidak ada itu check and balances. Nah sekarang Pak Prabowo berharap akan melanjutkan itu, kurang kuat demi persatuan tadi ya, untuk makan siang gratis kita harus ada di dalam semuanya gitu. Tapi ya kita lihat lah untuk sementara ini ada 3 partai yang ada di luar, nggak perlu lah 3 partai, 2 partai juga Nasdem sama PDI Perjuangan saya kira cukup, nggak perlu harus mayoritas, 20-30% itu udah baik gitu untuk check and balances itu. Jadi untuk sementara kita lihat arahnya agak lumayan lah gitu ya, kalau tidak sesuai dengan keinginan Pak Prabowo. Judulnya buku ini, jadi judulnya buku ini narrow corridor, koridor sempit. Jadi saya coba meniti koridor sempit kalau bicara yang praktis-praktis, gitu ya. Ini narrow corridor, masa kita dalam koridor ini meniti bulu sedikit. Vivere pericoloso, kata bukan dulu, vivere pericoloso, berjalan di bibir jurang. Oke, sebelumnya soal hadiah Nobel ini penting saya kira. Ini memang bukan pertama kali. Douglas North agak berbeda sedikit, tapi kan sebelumnya tahun 76 yang saya paling senang. Dan di tahun 76 itu yang dapat hadiah Nobel ekonomi 2 orang. Yang satu Gunnar Myrdal, juga bukan modeling, nulis soal India kan. Yang satu lagi siapa? Friedrich Hayek. Juga nggak pernah nulis modeling, Constitution of Liberty. Wah, keren nggak? Itu ekonom dikasih Nobel. Nah, kebetulan narrow corridor ini, bab terakhirnya itu tentang Hayek. Kenapa Hayek benar dan kenapa Hayek salah? State and the market. Jadi untuk mengerti seorang penulis, saya kira harus cari bangunan konseptual dasarnya apa. Setelah 2 buku ini kita baca, jadi bab penutupnya bab 15. Oke, Acemoglu ini orangnya adalah ya moderat sosial demokrat lah kira-kira, yang melihat inti dari perkembangan jangka panjang adalah perimbangan dari state and the market. Negara, masyarakat yang dinamis. Kalau negara terlalu kuat akan menjadi otoriter, leviathan, uncontrolled leviathan. Kalau negaranya lemah, society-nya jadi terlalu kuat, itu juga akan cenderung anarkik dan nggak bisa terlalu jauh berkembangnya. Jadi harus yang berimbang. Ini narrow corridor, ada dancing of the red queen, ya gitu-gitu istilah-istilah yang bagus. Pada intinya adalah sama dengan teori modernisasi, perimbangan antara state and society yang bagus, yang lebih terbuka. Nah, ini masuk ke sini, masuk ke pertanyaannya. Kan kalau tadi kan jangan terlalu banyak penggumpalan, ya kan? Kalau ini terlalu besar, the state, ya terlalu kuat, didominasi oleh tokoh yang kuat, oleh partai yang terlalu banyak, society-nya nanti terlalu terkekang atau terlalu takut. Karena itu Freedom Institute harus bikin diskusi bulanan lah kira-kira sebagai penimbang dari segi ide-ide. Itu bisa aja ide-ide. Tapi satu fakta untuk pertanyaan Ican ke depan, saya nggak tahu ini, orang kayak Acemoglu susah dikasih pertanyaan yang sifatnya seperti itu. Menjawabnya agak susah kalau dari segi ini kan Roman Empire, Glorious Revolution, abad 17, abad 13, Belanda masuk, kasih pertanyaan 20 tahun ke depan agak susah. Tetapi cara berpikirnya begini, menurut saya kalau kita lihat dulu secara ekonomi kita, reformasi politik kan tahun 98. Saat itu kalau tahun 2000, penduduk kita kan kurang lebih 200 juta, 210 juta tahun 2000. Sekarang 281 juta after 25 years. Pada saat kita 200 juta tahun 2000, mulai langkah awal, waktu itu masih Presiden Gus Dur. Bu Mega kan 2001. Ya. GDP kita kira-kira 3.500 triliun. 3.000 seluruh total produksi nasional itu 3.500 triliun. Sekarang kira-kira 20.000 triliun lebih. 23.000. Jadi belum 10 kali lipat ya pertumbuhan penduduk kan dari 200 juta ke 280 juta. Ya, enggak 2 kali lipat. Oke. Tapi
kue ekonomi nasional, ya tentu saja nanti ekonom bilang kurangin inflasi dong, karena nilainya kan beda. Oke lah, dari 3.500 triliun menjadi 23.000 triliun, ya lebih dari 7 kali lipat. Penduduk tidak naik 2 kali lipat, 1,4 kali lipat, tetapi ekonominya secara keseluruhan naik berapa kali persisnya? 8 kali lipat, 7 atau 8 kali lipat. Jadi salah satu fondasi kenapa demokratisasi kita berjalan dalam fondasi ekonomi, ya kan kita bukan ekonomi tertutup. Boleh degree of freedom-nya kan kita bisa berdebat. Tetapi salah satu fondasinya adalah karena tadi, bahwa kita transformasi politik dan ekonominya ada Menteri Keuangan Pak Dede, ada Sri Mulyani, oke lah mengelola ekonominya tumbuh terus, tidak masuk dalam jurang yang dalam. Bahwa ada kesalahan di sana sini, yang 2 tahun terakhir politiknya salah kayak apa, atau ekonominya kapan salah, oke lah potret besarnya itu. Pertanyaan pada Ican adalah, bisa nggak ini terus malah, karena at some point, ya, at some point ini nggak bisa naik terus kalau tidak terjadi perubahan-perubahan penting. Kan itu pertanyaannya nih, dibahasakan secara orang politik ya. Ini kan 20 tahun terakhir naik terus, bersamaan kita membuka diri secara politik. Mungkin nggak naik terus, sementara penduduk bertambah, penduduk mudanya berkurang, sekarang puncak penduduk muda. Kan bonus demografinya. Dalam kondisi global yang kita tidak bisa ramalkan, kalau dulu kita bisa minyak, ada sawit sekarang, ada batu bara sekarang, dulu manufaktur industrinya berkembang bagus 25%, sekarang tinggal 20%. Oke, tenaga kerja kita sekarang masih bertahan di sekitar 30% pertanian, negara maju mestinya 2%, bisa nggak 30% orang bekerja bertani menjadi 2% seperti di Eropa dan Amerika? Ini kan bagian dari pertanyaan Ican. Nah, tidak ada jawaban yang pasti. Tidak ada jawaban pasti terhadap itu. Yang jelas kalau kita orang politik, ya kita berdoalah kaum ekonom, kaum pedagang, kaum entrepreneur menemukan ekonomi digital lah, segala macam. Yang jelas jangan rusak politiknya. Ini mahal nih kita perjuangkan 20 tahun, 25 tahun. Kalau dibuat meneruskan apa yang terjadi 2 tahun terakhir, di mana hukum, di mana segala macam menjadi alat kekuasaan, itu kan yang kita nggak mau adalah dia kembali menjadi tertutup di semua pintu. Yang tadi ekonominya nggak bisa tumbuh, politiknya juga nggak bisa semakin terbuka. Nah ini konkretnya apa yang harus dilakukan ya bagi orang-orang seperti kita yang tadi tergantung, ya kan? What are you going to do? Ada anak muda seperti kalian, kita Tut Wuri Handayani udah mulai tua. Waktu kita muda kita berjuang, tapi Bang Sao gimana masa kita berjuang dulu? Ya kita ikut anak muda. Nah saya syukur, saya bersenang. Tadi pagi saya Diman ini generasi penerus nulis di Kompas. Ya dia sama dengan Acemoglu, sama dengan Fukuyama, sama dengan Farid Samaria, Zakaria, sama dengan Saiful, mengingatkan state society, demokrasi dan pembangunan, jangan ini barang mahal, jangan karena kekuasaan yang terlalu mendominasi jadi perspektif tentang itu bisa hilang. Nah ini wah kita Tut Wuri Handayani pada dia. Kalau kamu mau baca buku ini gratis nih buat kamu deh. Oke, jadi kira-kira Pak Ican, I'm sorry if there is no direct answer to that, tetapi kira-kira reformulasi pertanyaannya kan itu. Dan ini jawabannya dari berbagai soal. Saya boleh cuma lupa tadi. Ini cuma anekdotal data aja ya. Di sini ada yang bisa nebak nggak dan tahu? Tadi Pak Ican nebut nikel soalnya. Morowali itu income per kapitanya berapa? Ada yang tahu nggak? Morowali? Atau ada yang mau nebak nggak? Ada yang mau nebak nggak kira-kira Morowali? Singapura itu 70.000. Singapura. No. Morowali 60.000 income per kapita. Tapi 60.000. Kalau dibagi. Dengan hanya distribusi hanya di kabupaten itu Morowali 60.000. Jakarta Pusat itu 54.000 income per kapita. Pertanyaannya adalah di Morowali 42% dari pekerjanya itu hidupnya dari agriculture, bukan di nikelnya. Ya itu yang kemudian jadi pertanyaannya Pak Ican itu menjadi sangat penting mengenai hilirisasi itu. Dan saya kira juga
Bahlil di disertasinya ngakuin juga mengenai soal itu kan, ya. Jadi ini justru kekhawatiran mengenai ekstraktif itu sebetulnya. Ya, income per kapitanya 60.000, hampir sama dengan Singapura Morowali itu. Tetapi 42% dari pekerjaannya itu bekerja di sektor agriculture yang nggak ada hubungan dengan nikel. Ya, jadi ini aja buat apa namanya, sekedar pewarna. Saya pun apa? Oke, kalau gitu kita segera tutup ya. Habis ini kan pasti diskusi-diskusi pinggirannya ini yang paling penting nih. Diskusi-diskusi sampingan. Jadi saya kira terima kasih Pak Dede, Pak Saiful, dan teman-teman yang hadir ini. Mudah-mudahan kalau Bang Saur resui kita bikin bulanan kayak gini. Jadi nanti kita lihat sebentuk apalah supaya bisa agak segar pemikiran-pemikiran yang ada gitu. Kalau yang belum masukin handphonenya tolong masukin di panitia biar nanti kalau kita bikin langsung dikasih undangan ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang lebih muda jangan sampai tidak membaca buku kayak gini. Ini asik dibaca. Kalau banyak buku ekonomi kalau Anda baca tuh ngantuk, bukan apa-apa, susah ngertinya. Kalau ini enak bacanya ya. Sekali lagi terima kasih buat Nom juga penyelenggara. Thank you buat yang hadir juga. Tepuk tangan buat semuanya. Thank you Ibu Amel juga, thank you.